Hotman Paris sebut Ferdy Sambo bisa bebas dari pasal pembunuhan berencana. Istrinya begitu pulang dari Magelang, lapor ke istrinya apa yang dialami di Magelang. Si jenderal itu suaminya nangis. Itu saya dengar. Apakah benar itu katanya, kata saksi di BAP? Kalau itu benar, itu dari segi hukum sangat mempengaruhi. Oh iya. Karena apa? Dalam keadaan emosi, ya, kemudian lanjut dengan peristiwa penembakan. Berarti apa? Emosi spontan berarti bisa kena bukan pembunuhan berencana 338. Karena begitu dengar begitu dia menangis. Bayang seorang laki-laki jenderal menangis setelah istrinya mengadu. Begitu nyampe di rumah pribadi. Baru itu saya nggak tahu benar nggak saksi bilang gitu di BAP. Kalau itu benar, itu akan bisa dipakai oleh pengacaranya Sambo untuk mengatakan bahwa penembakan itu adalah spontan, bukan berencana. Tapi kan ini kan sudah jelas pembunuhan berencana gitu. Sambo sudah mengakui, bahkan semua sudah tahu bagaimana dia membunuh kan. Dan diatur skenario, sampai pun diatur tembak menembak. Nah ini kan sudah bukan lagi lolos dari pembunuhan berencana, nah memang sudah direncanakan gitu loh. Bagaimana caranya ini Bang Hotman ini, pengacara terkenal ini saya sangat salut juga sama dia ini. Kalau masalah motif kan Pak, ya kalau dalam hukum ya keterangan tersangka yang sudah ditersangka, apakah bisa dipercaya? Lagi-lagi Sambo ya, pelecehan itu sekedar kedok dia loh. Kedok kejahatannya, menutup kejahatannya. Si adiknya Brigadir J kan polisi juga gitu. Masa dia pertaruhkan semua itu hanya untuk pelecehan Bu? Ini kan nggak masuk akal. Manusia kalau udah kerasukan setan, dia nggak pandang, tidak punya pri kemanusiaan, tidak mengenal kasih. Seorang penegak hukum, coba bayangkan pemimpin lagi, istrinya aja juga jadi korbannya. Cara berliku-liku seperti itu, jual pelecehan, jual kedok pelecehan itu nggak laku loh Sambo. Otaknya itu kemana ya? Padahal udah di pemimpin. Anak SD aja boleh ngetawain dia kalau begitu. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bisa terbebas dari jerat pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris saat menjadi bintang tamu program FYP di YouTube Trans 7 pada 23 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris membeberkan informasi yang baru didapatkannya dari keterangan saksi di BAP dalam kasus Brigadir J. Menurut Hotman, jika keterangan saksi itu benar, maka akan sangat mempengaruhi dari segi hukum. Dari keterangan tersebut, pengacara Ferdy Sambo bisa mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan pembunuhan berencana. Lebih lanjut, Hotman menyoroti soal keterangan yang menyebut bahwa Ferdy Sambo menangis setelah mendapatkan pengaduan dari sang istri Putri Candrawati. Hotman pun kembali menegaskan Ferdy Sambo bisa terlepas dari pasal pembunuhan berencana jika keterangan tersebut benar. Pengacara kondang Hotman Paris soroti panggilan sayang yang terdengar di tengah rapat DPR RI di Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hotman Paris mengunggah ulang video detik-detik mikrofon salah seorang anggota DPR RI Komisi 3 bocor. Dalam video yang diputar terlihat Kapolri sedang mendengarkan interupsi dari seorang anggota DPR. Mendengar suara tersebut sontak ruang rapat riuh dengan tawa sejumlah peserta rapat. Anggota DPR RI yang tengah memberikan interupsi pun memastikan bahwa suara panggilan sayang itu bukan dari mikrofonnya. Diduga panggilan sayang itu akibat mikrofon bocor dari salah satu anggota DPR RI yang tengah menerima telepon. Hotman Paris pun ikut mengomentari hal tersebut. Bahkan Hotman Paris menyinggung soal buaya darat terkait insiden tersebut. Hotman Paris menuturkan bahwa dari kejadian ini, Komisi 3 DPR RI harus hati-hati dengan RUU KUHP terkait pelaporan orang tua terhadap anak orang yang berzina. Menurut Hotman Paris, rancangan pasal tersebut bisa menjadi senjata makan tuan untuk DPR RI. Hotman Paris juga menyinggung soal sosok suara yang memanggil sayang dalam rapat tersebut. Hotman Paris menduga bahwa wanita itu tengah janjian dengan seseorang di apartemen. Proses pengangkatan pangkat Ferdy Sambo menjadi jenderal pun dipimpin oleh Jokowi. Irjen Ferdy Sambo dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Mantan Kadif Propam Polri itu dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi anggota kepolisian sebagaimana keputusan Komisi Kode Etik Polri. Dalam sidang Komisi Etik, ada belasan saksi yang dihadirkan antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Ben
Dalam sidang Komisi Etik, ada belasan saksi yang dihadirkan antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi. Saksi lainnya AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samuel, Bribka Riki Rizal. Ada Kuat Maruf, Barada Richard Eliezer, dan dua saksi di luar penempatan Patsus yakni HN dan MB. Sidang Kode Etik Irjen Ferdy Sambo dipimpin Kabin Telkom Komjen Ahmad Doviri. Irjen Ferdy Sambo telah menjalani sidang etik atas sejumlah kasus yang menimpanya. Seperti diketahui, Ferdy Sambo baru saja disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik atas kasus tewasnya Brigadir J. Meski begitu, nyatanya proses pemecatan Irjen Ferdy Sambo ternyata tak sembarangan karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi Polri. Demikian diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo Jumat 26 Agustus 2022. Pemecatan secara tak hormat itu tentu sangat memukulnya hingga dia mengajukan banding. Menurut Dedi, putusan Komit Kode Etik Polri tersebut, Ferdy Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Korps Bayangkara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dedi mengatakan hal itu didasari karena dalam pengangkatan seorang Pati Polri didasarkan oleh keputusan Presiden nomor 7 tahun 2002 pasal 29 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalam pemberhentian seorang Pati yang diangkat berdasarkan Kepres harus juga diberhentikan oleh Presiden. Dalam Kepres tersebut dituliskan, satu pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Pati bintang 2 ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan dengan putusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden. Dua, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang 1 ke bawah termasuk jabatan fungsional bintang 2 ke bawah ditetapkan oleh Kapolri. 3, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan di Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Ferdy Sambo telah selesai melaksanakan sidang kode etik buntut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jumat 25 Agustus 2022 dini hari. Hasilnya Polri resmi melakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Ferdy Sambo. Untuk diinformasi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan Jumat 8 Juli 2022. Terkait itu, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. 5 orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Baradae dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berharap Polri dapat merampungkan proses pidana terhadap Sambo agar tidak berlarut-larut. Legislator Partai Nasdem itu lebih lanjut menilai pengajuan banding Ferdy Sambo atas putusan sidang yang memecatnya dari Polri merupakan hak Sambo. Namun Sahroni meminta agar pengajuan banding itu dapat diproses tanpa mengganggu proses pidananya. Diberitakan sebelumnya, kode etik dan profesi Polri terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo akhirnya rampung. Hasilnya ex-Kadif Propam Polri tersebut resmi dipecat di Korps Bayangkara. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi tadi di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Adapun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Kabin Telkom Polri Komjen Ahmad Doviri. Selain itu ada 4 anggota sidang etik yang adalah Jenderal Bintang 2. Diketahui Ferdy Sambo dipecat dari anggota Polri seusai menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat alias